Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, kita berjumpa kembali dengan Wangun Sari Podcast, tentunya masih di channel Wangun Sari. Hari ini Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Kebetulan saya sedang meliput kegiatan petugas penyelenggara pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari tahun 2024. Kali ini para petugas PPS sudah melaksanakan tahapan demi tahapan dan persiapan untuk penetapan anggota KPPS. Dan perlu diketahui, mungkin rekan-rekan di sana ada yang memiliki kepentingan tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dari pemilihan presiden sampai wakil rakyat, DPR sampai DPRD. Sahabat desa, saya akan coba mewawancarai Ketua KPPS Desa Wangun Sari, yang mana Desa Wangun Sari memiliki 12 TPS. Artinya menyedot tentunya kebutuhan orang atau petugas untuk penyelenggaraan pemungutan suara nanti di tanggal 14. Ada 84 orang yang sudah kita lakukan penjaringan dan penyaringan. Bagaimana tahapan tersebut sudah dilalui dan kesiapan mereka termasuk administrasinya itu sudah dilengkapi. Sahabat desa, sebelum kita ke penetapan, tentunya saya mau wawancara apa yang sedang dikerjakan oleh Ketua PPS dan para anggotanya hari ini. Selamat siang, Pak. Ini sama Pak Usman kebetulan. Bisa duduk ya, Pak ya? Ini Pak. Nah, kita santai saja sambil duduk. Saya mau wawancara Ketua Ketua PPS Desa Wangun Sari, yaitu Pak Usman SPD ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Usman bisa menjawab para tim sukses yang ada di wilayah Desa Wangun Sari, tentunya bersama-sama meningkatkan atau menyukseskan pemilu berintegritas tahun 2024. Pak Usman, saya mau tanya kegiatan apa hari ini? Sebelumnya ya Pak Sekdes, kami sampaikan pertama perkenalkan dulu, walaupun tadi oleh Pak Sekdes sudah diperkenalkan. Pertama, perkenalkan saya Usman sebagai Ketua PPS Desa Wangun Sari, yaitu pada pemilihan umum tahun 2024. Kemudian kami sampaikan, kalau dilihat dari tahapan memang sudah jauh tahapan. Dari mulai kita pendataan, yaitu sudah membentuk pantari selesai, sampai di tanggal sekitar bulan Juni sudah penetapan yang namanya daftar pemilih tetap. DPT itu ya? Ya, DPT. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk di bulan Desember sampai dengan bulan Februari, itu kami fokus pada rekrutmen, kemudian pengadaan logistik. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini diantaranya adalah serangkaian dari rekrutmen KPPS atau dikatakan badan ad hoc. Nah, kami sampaikan dari awal bahwa pertama dari pihak PPS bisa di pause-pause. Lanjut. Dari tahapan rekrutmen KPPS untuk pemilihan umum 2024 kami sampaikan dimulai tanggal 11 sampai 15 Desember 2023 kami menyampaikan pengumuman mengenai pendaftaran calon anggota KPPS. Kemudian di tanggal 11 sampai 20 Desember adalah penerimaan pendaftaran Penerimaan pendaftaran. Dan sampai hari ini sekitar 10 hari kita melaksanakan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS secara terbuka. Jadi boleh siapa saja pada waktu itu warga Wangun Sari yang berkompetensi untuk menjadi calon anggota KPPS. Kemudian tahapan berikutnya yaitu di tanggal 11 sampai tanggal 22 dari tahapan pendaftaran, kemudian selesai tanggal 20 sampai 22 kami melakukan yang namanya seleksi administrasi, yang mana secara umum bahwa persyaratan utama dari ijazah saja ini minimal SMA. Minimal SMA Ini kesulitan bagi warga, khususnya Desa Wangun Sari. Walaupun mungkin di sebagian TPS ada yang meluap. Tapi di desa-desa yang lain ini menjadi kesulitan bahwa target utama ataupun prasyarat untuk menjadi anggota KPPS adalah berijazah minimal SMA. Nah, alhamdulillah untuk Desa Wangun Sari dari pendaftar itu totalnya sekitar 89 orang pendaftar. Alhamdulillah ada antusias dari warga masyarakat, walaupun dengan kapasitas bahwa kita itu
membutuhkan hanya 84 orang dari 12 TPS. Karena kita secara transparan melakukan publikasi perekrutan, bagaimana perekrutan sampai pengumuman itu. Tentunya. Sehingga masyarakat desa itu tertarik untuk menjadi bagian dari penyelenggara yaitu si KPPS itu sendiri. Karena gini, kami dari Badan Ad Hoc khususnya PPS mengacu pada PKPU 534. Artinya secara aturan rekrutmen itu sesuai dengan PKPU itu, sehingga yang namanya prasyarat harus ditempuh, sehingga satu ada lolos administrasi, kemudian ada namanya seleksi itu bagi TPS yang kuotanya melebihi. Nah, kita tidak mungkin untuk tidak melakukan itu karena mereka berantusias itu Jadi tidak mungkin kita memberhentikan atau tidak mengangkat dengan tanpa alasan. Kemudian di samping itu ada beberapa teknis untuk pengambilan anggota KPPS atau penunjukan. Maka dari KPU ini disarankan. Nah, ini kebetulan di kita tidak ada tidak ada di kita. Jadi ketika KPPS itu berkurang ataupun tidak sesuai dengan kuota, misal dari 12 TPS adalah 3 TPS yang tidak memenuhi kuota, artinya dikurang dari 7. Maka dari pihak PPS itu melakukan beberapa 3 teknis kalau tidak salah. Pertama, untuk ada redistribusi, artinya perlu sahabat podcast Wangun Sari ketahui bahwa dari KPU ketika ada kuota yang tidak terpenuhi dari tiap TPS, maka ada redistribusi. Nah, ini perlu diketahui bahwa redistribusi itu adalah penyebaran. Misal TPS 1 dan 2, ternyata di TPS 2 ada 9 orang. TPS 1 itu ada misal 7 orang, maka berdekatan misalnya yang 2 orang. Karena di PKPU itu kan membolehkan asal berdomisili yang di situ kan. Berdomisili itu. Apalagi sampai mentok-mentoknya itu menurut surat edaran bisa dalam satu kecamatan. Itu mentok, tapi kan tidak mungkin. Dari petugas KPPS Wangun Sari dari luar kecamatan, dari luar desa lain atau dari Gunung Keramat atau desa terdekat tidak mungkin. Maka kita berdayakan saja dengan penunjukan itu. Kemudian yang terakhir ada penunjukan. Ini kita berkolaborasi. Artinya kita melakukan komunikasi bisa dengan ketua RW, kemudian dengan tokoh setempat. Bagaimana ini orang untuk ditunjuk menjadi anggota KPPS. Itulah serangkaian mekanisme yang mungkin oleh masyarakat katakanlah itu agak kesulitan. Tapi bagi panitia Badan Ad Hoc harus ditempuh. Walaupun dengan meskipun kesulitan itu. Yang namanya omongan-omongan sebagainya banyak. Tapi ini kami juga berkomitmen sesuai dengan aturan. Kemudian belum kami sampaikan dulu urutannya. Kemudian setelah perekrutan itu, kemudian ada pengumuman administrasi. Nah, kami sampaikan bahwa di tanggal 29 sampai 30 kami melakukan pengumuman. Artinya tahap akhir. Yang hari ini sedang dilakukan pengumuman, bukan calon lagi, penetapan. Penetapan yang hari ini penetapan itu akan segera dilakukan. Artinya hari ini persiapan untuk penetapan itu Jadi dari evaluasi pemberkasan yang sudah dilalui dari awal. Dari seleksi administrasi kita sudah punya data yang fix dengan prasyarat yang sudah ditempuh. Di tanggal 30 kita sudah penetapan 12 TPS dengan jumlah anggota KPPS 84. Tanggal 30 Januari. 30 kemarin Desember. 30 Desember. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa untuk prasyarat ataupun administrasi dari anggota KPPS untuk pemilu sekarang ini beberapa ada yang ditempuh melalui aplikasi. Kami persiapan termasuk hari ini kita persiapan untuk scan dokumen anggota KPPS untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SIAKBA itu. Apa itu SIAKBA? SIAKBA itu adalah sistem informasi untuk Badan Ad Hoc. Artinya Badan Ad Hoc seperti kita PPS, Sekretariat PPS dan sebagainya, PPK maupun yang lainnya itu adalah harus wajib mengisi. Itu link dari SIAKBA itu masuk ke KPU. Nah, jadi saya potong Pak Usman, Pak Ketua. Jadi di dalam tahapan itu pasti ada permasalahan sedikit lah, walaupun bisa diselesaikan artinya. Nah, cara menyelesaikan itu kan ada sedikit kendala lah buat
PPS untuk menentukan sikap tentunya. Yang pertama saya temukan itu ada bagian daripada calon KPPS itu terdaftar di dalam Sipol. Nah, di dalam terdaftar Sipol itu biar mereka padahal pada kenyataannya beliau tidak pernah melakukan pendaftaran secara pribadi ke mendaftar diri jadi pengurus partai ya. Nah, itu ternyata di Sipol itu terdaftar. Bagaimana cara mengatasinya itu? Nah, ini adalah langkah terutama dari arahan dari KPU, kemudian kita berkoordinasi dengan Panwas, diketahui Panwas bahwa Panwas sudah punya data orang-orang yang sudah masuk Sipol. Artinya apakah itu yang namanya dicuri KTP dan sebagainya lah, dicuri data lah katakanlah itu. Artinya orang tersebut tidak mengakui, maka ada satu langkah yaitu dengan cara membuat surat keterangan. Surat keterangan bahwa dia tidak menjadi pengurus dengan bermate 10.000. Nah, gitu sahabat desa, ada beberapa rintangan yang dilalui oleh para pengurus KPPS ini, dari ketua sampai anggota, bagaimana mereka menjaga sinergitas dalam membangun, mewujudkan pemilu integritas di tahun 2024. Namun ada pertanyaan, biar masyarakat tahu, ada bagian masyarakat yang menjadi tim ses atau bagian yang menjadi pengurus partai, tentunya perlu dikorek juga biar informasi ini nyampai ke masyarakat, terutama konstituen yang mungkin hari ini sudah bersiap-siap mensimulasikan untuk kegiatan pencoblosan di 14 Februari. Pak Usman, saya tanyakan nih, DPT untuk Desa Wangunsari ada berapa? Ini sekitar 3.336. 3.336. Sekali lagi. Cut. Ya, sip. Kami belum. Kemana ya? Sahabat desa, saya akan mencoba menanyakan biar masyarakat tahu, terutama para para pengurus partai atau tim sukses yang ada di luar sana ingin mengetahui berapa sih DPT atau daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Saya tanyakan ke ketuanya langsung. Ya. Pak Usman, untuk DPT Desa Wangunsari ada berapa totalnya? DPT Desa Wangunsari artinya dari hasil penetapan di bulan Juni itu, maka terakomodilah sesuai dengan datin atau petugas operator yang khusus membidangi data, maka terhitunglah dari 12 TPS itu 3.369. 3.369. Berarti ada kenaikan dari ada kenaikan di pemilihan bupati. Iya, pemilihan bupati kemarin di tahun 2020. Nah, itu adalah sudah fix di bulan Juni untuk penetapan DPT. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan nanti dari warga masyarakat Wangunsari, khususnya bagaimana misal kalau saya tidak terdaftar dalam DPT. Nah, ini boleh bisa menanyakan langsung ke PPS ataupun datang ke desa mengenai teknis bagaimana supaya dia bisa memilih. Nah, sahabat desa di luar sana yang mungkin ada kemarin ada yang lupa atau AB bagaimana mengecek tentang masuk atau tidaknya menjadi daftar pemilih tetap di tahun 2024. Nah, setelah mau pelaksanaan kemudian si warga tersebut tidak masuk di dalam DPT. Nah, mungkin itu tadi apa yang disampaikan oleh ketua bisa datang langsung ke PPS nantinya. Apakah nanti di pelaksanaan di hari H itu bisa mencoblos atau tidak? Ini tentunya menjadi bahan kehati-hatian ke depan tentunya untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian nantinya ada alternatif, Des. Ini ketika misal masyarakat itu enggan atau katakan malas lah untuk melihat DPT yang sudah kami pasang di tiap titik. Sudah dipampang itu setiap titik Dari 12 titik TPS sudah kami pampang. Dari bulan Juni itu. Iya, setelah penetapan DPT kita pasang masing-masing. Kemudian juga di papan pengumuman TPS sekretariat sudah ada. Nah, tetapi masyarakat bisa mengakses. Artinya bisa mengecek langsung. Ada linknya itu? Ada DPT online. Ini tinggal masuk saja ke Google. Langsung klik DPT nomor online, untuk masuk NIK dia akan terdeteksi ada di TPS mana. Ketika mereka ragu lah, kita di TPS mana? Karena kemarin penyebaran, jadi dalam satu TPS itu maksimal itu 300. Jadi untuk Wangunsari rata-rata 297 untuk DPT-nya per TPS. Ini. Nah, itu sahabat desa yang memiliki kepentingan pemilu di 2024 bahwa Wangunsari memiliki
jumlah daftar pemilih tetap yaitu 3.369. Nah, hal ini tahapan demi tahapan sudah dilalui begitu panjang. Kemudian perekrutan KPPS, calon KPPS itu di tanggal 11 Desember sampai hari ini persiapan untuk penetapan anggota KPPS tentunya ekstra ya. Dan kemudian saya tanyakan Pak Usman untuk logistik nih, karena saya lihat di berita ada beberapa provinsi atau beberapa daerah yang sudah menerima atau sedang dalam penyaluran logistik pemilu 2024. Kami sampaikan ini langsung instruksi dari PPK bahwa di tanggal 27 kalau nggak salah kami dari KPU menerima yaitu logistik berupa baru pemilik suara yang hari ini gudangnya berada di geologi. Geologi. Nah, ini juga kami walaupun dari pihak keamanan TNI Polri sudah melakukan pengamanan, artinya ada kita piket itu. Kemudian dari PPS dan sekretariat PPS juga melaksanakan piket. Walaupun hanya bilik suara, tetapi itu harus dijaga. Satu hilang saja mungkin susah untuk menjadi masalah nantinya. Menjadi masalah. Yang jadi titik beratnya adalah karena pemilu itu berbagai pengawasan, terutama dari Panwas kecamatan dan sebagainya. Kemudian dari orang-orang lah yang merongrong, karena pemilu itu dikatakanlah sebagai event nasional, sehingga ini banyak yang berkepentingan. Apalagi hari ini mungkin dari bawah sampai atas lah, dari bawah sampai atas. Artinya orang-orang berkepentingan. Nah, kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk PPS Wangunsari, jika misal ada pertanyaan dari masyarakat, khususnya misal yang baru-baru ini adalah rekrutmen. Ini banyak yang selentingan lah, bagaimana untuk rekrutmen, dikatakan bahwa kenapa kok ada namanya tes gitu ya, ada tes. Nah, ini kami menginjak pada aturan yang berlaku. Karena dari instruksi dari PPK, kemudian kita komunikasi dengan Panwas, boleh ketika TPS ada yang kuotanya lebih, maka kita mengambil yang namanya kebijakan lokal. Nah, itu sahabat desa, jadi jangan salah paham, karena kita tidak mungkin membunuh harapan orang. Orang sudah berantusias melakukan pendaftaran menjadi calon anggota KPPS, berkas dari kesehatan sampai ijazah beliau kumpulkan, kemudian mendaftar, dan ketika mendaftar dinyatakan oleh PPS itu ternyata ada kelebihan dari ada beberapa TPS yang kelebihan. Nah, kemudian menjadi kebingungan juga untuk PPS itu sendiri untuk menentukan sikap. Nah, salah satunya adalah melakukan tes terhadap para calon KPPS itu sendiri. Jadi dan itu sifatnya lokal. Hanya TPS yang lebih. Nah, itu yang lebih, supaya tidak membunuh harapan orang secara sendiri gitu ya. Jadi diberikan kesempatan semua, dan itu PPS sudah melakukan itu. Dan hari ini kegiatan daripada PPS itu menjelang persiapan untuk penetapan calon anggota KPPS menjadi anggota KPPS penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari. Pak Usman, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol di ruang podcast bagaimana penjelasan dari tahapan tadi yang sudah dilakukan. Kemudian harapan Pak Usman ke depan untuk pemilu 2024 seperti apa sebagai anggota PPS itu sendiri? Ya, kami harapkan dari jajaran PPS, khususnya saya sebagai ketua, bahwa untuk pemilu 2024 saya harapkan ini sukses tanpa ekses. Kemudian kami sampaikan juga kepada penonton khususnya podcast Wangunsari, kalau yang menjadi anggota KPPS yang lolos kemarin tanggal 30, ini nanti akan ada pelaksanaan pelantikan tanggal 25 Januari. 25 Januari. Jadi nanti perlu rekan-rekan ketahui bahwa masa kerja anggota KPPS hanya 1 bulan, dari 25 Januari sampai dengan 25 Februari. Jadi jangan ketika setelah selesai 14 Februari itu angkat tangan, ingat, tetap sampai dengan masa kerja yaitu selama 1 bulan sampai 25 Februari itu sampai KPU menetapkan peserta kontestasi termasuk presiden itu sendiri. Nah, baru si KPPS itu selesai tugas, karena takutnya nanti diminta data di dalam ada gugatan tentunya ya. Nah, itu hal yang seperti itu, sahabat desa, siap-siap bagi calon anggota KPPS yang akan ditetapkan untuk menjaga netralitas, kemudian untuk siap-siap melakukan bimbingan teknik yang akan dilakukan oleh PPS itu sendiri.
Sahabat desa, kita tunggu momen-momen atau event atau hajat nasional ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua PPS tadi. Bagaimana pemilu 2024 sukses tanpa ekses sehingga menjadikan pemilu 2024 berintegritas. Terima kasih sahabat desa dan Pak Usman, terima kasih rekan-rekan, hari ini luar biasa. Ini posisi kita ada di kantor sekretariat TPS Desa Wangunsari. Salam pemilu 2024, semoga pemilu menjadi pemilu berintegritas. Terima kasih Pak. Siap.